Saudara, Anda masih bersama dengan kami di Kompas Sulsel. Kita ada di sesi dialog. Tahun 2018 ini menjadi tahun politik. Pilkada serentak digelar di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Ada pemilihan gubernur, wali kota, dan juga pemilihan bupati. Dan menjadi tantangan besar tentu saja tidak hanya bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk bisa menciptakan politik yang lebih sehat, tetapi juga menjadi satu tantangan bagi para pelaku dalam hal ini politisi dan juga bagi partai politik. Tantangan-tantangan seperti apa yang kemudian dihadapi baik oleh masyarakat, politisi dan juga oleh partai politik di tahun politik tahun 2018 ini? Kita akan membahasnya hari ini. Saya sudah bersama dengan pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, ada Bapak Aswar Hasan di sini. Selamat pagi Pak Aswar. Pagi. Selamat tahun baru 2018. Ya, selamat tahun baru 2018. Semoga Pak, lebih prospektif ya. Semoga, dan utamanya karena ini tahun politik, pasti semoga tahun ini lebih cerah dari tahun politik yang sebelumnya, Pak Aswar. Bicara soal tahun 2018 ini, kalau Anda melihat di tahun politik ini, seperti apa peta politik yang Anda lihat tahun 2018 ini? Hampir semua orang sepakat bahwa 2018 itu akan menjadi tahun politik, dan itu artinya akan menjadi tahun tantangan dan ujian bagi segenap elit politik. Karena di situ akan terjadi pertarungan kekuasaan di tingkat daerah, lokal, yang itu nanti akan menentukan konfigurasi atau peta kekuatan politik dalam rangka 2019. Jadi tahun 2018 ini penentu arah peta politik 2019. Karena di 2019 itu kan nanti ada dua peristiwa politik besar yang bersamaan terjadi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara langsung. Dan tentu itu akan sangat dipengaruhi oleh hasil pertarungan di Pilkada 2018 yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Jadi tahun 2018 ini menjadi sangat penting ya? Sangat penting ya. Dalam event politik untuk menyongsong 2019 Betul. nanti. Tapi kalau misalnya Anda melihat, kita ini kan sebenarnya 8 sampai 10 Januari nanti sudah masuk untuk pendaftaran ya? Ya benar. Pendaftaran para calon di tanggal 8-10 Januari ini. Anda melihat masih memungkinkan ada pergerakan-pergerakan dari para politisi yang akan bertarung? Kata orang bahwa masih dinamis ya, sebelum penutupan pendaftaran itu kemungkinan akan masih terjadi pergeseran-pergeseran. Laksana pertarungan percintaan sebelum janur kuning melengkung, masih mungkin untuk terjadi pergeseran. Siapa yang memenangkan dalam perebutan itu sendiri. Kejutan apa yang Anda prediksi bisa terjadi nanti nih sebelum penutupan pendaftaran calon? Kejutan-kejutan yang kemungkinan akan terjadi menjelang pendaftaran calon, khusus di Pilgub serentak terutama di Sulsel, itu sudah didahului oleh kejutan yang terjadi di Jawa Barat ya, dan di beberapa provinsi untuk Pilgub, yang kemungkinan juga akan terjadi kejutan di Pilgub di Sulawesi Selatan dengan terjadinya peralihan atau pergeseran dukungan politik dari partai untuk pasangan calon. Dan itu sudah desas-desusnya sudah mulai mengganggu pikiran para segenap elit politik di Sulsel. Jadi Anda melihat masih partai politik juga masih galau, politisi lebih galau lagi. Itu karena dimungkinkan oleh undang-undang. Misalnya bahwa partai politik itu sekarang ini begitu sangat sangat bersemangat untuk menetapkan pilihan politiknya, dan juga sangat membuka diri atas godaan untuk terjadinya perubahan-perubahan. Karena peraturan perundang-undangan dalam hal pilkada itu sendiri memang tidak membuat sebuah koridor yang begitu ketat bagi partai politik di dalam proses menetapkan pasangan calon yang akan diusung. Nah, dengan demikian maka lobby-lobby ataupun negosiasi-negosiasi politik itu masih kencang terjadi hingga saat ini, dan itu tampaknya memang mempengaruhi elit politik. Karena sepertinya memang ada dua kekuatan yang berkolaborasi di dalam merubah konfigurasi politik secara tidak menentu dalam setiap konstelasi politik untuk kontestasi sendiri, yaitu pertama kelompok bandar politik, yaitu pemegang sponsor, yaitu dalam arti yang memiliki finansial untuk mengawal proses politik, dan kemudian kepentingan elit politik. Nah, dua ini berkolaborasi sehingga umumnya yang jadi korban atau menjadi
biduk catur dalam hal ini adalah pasangan calon dan konstituen. Nah, ini menciptakan kegalauan di dalam penetapan aspirasi politik, dan ini tentu menjadi sesuatu yang kurang elok di dalam memperlihatkan sebuah tontonan politik yang beradab. Ya. Oke, tapi kalau misalnya Anda lihat yang sampai dengan saat ini, partai politik mana yang kemudian masih akan bergerak dinamis ini? Kalau berdasarkan statement elit politik, terutama sekali yang masih dinamis bergerak, yang dinantikan sejauh mana efek pengaruhnya terhadap partai politik lainnya, yaitu misalnya partai politik Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, berdasarkan pernyataan wakil ketuanya Arief Piono yang mengatakan bahwa untuk Pilgub di Sulsel, Gerindra itu belum final terhadap salah satu pasangan calon yang selama ini sudah dipublikasikan sebagai mendapat dukungan dari Gerindra. Artinya apa? Ada kemungkinan besar dan mereka mengatakan dengan sebuah diksi sudah akan berubah. Ya, dengan kata lain sudah akan bergeser ke pasangan calon lain. Nah, kalau itu terjadi, itu bisa menciptakan perubahan konfigurasi dan kemudian itu bisa mengubah peta kekuatan politik. Ya. Jadi masih Partai Gerindra yang masih terlihat masih bisa bergerak. Ya, Partai Gerindra masih bergerak secara dinamis berdasarkan kepentingan elit politiknya, dan kemudian itu akan mempengaruhi juga posisi standing daripada partai-partai lain. Mengapa? Karena Gerindra ini signifikan loh. Dia mengantongi 11 kursi. Nah, untuk kepentingan Pilgub tinggal butuh 6 kursi. Jadi dia merupakan kekuatan partai penentu dalam sebuah pergerakan kontestasi untuk konstelasi politik itu sendiri. Oke, berarti yang masih ditunggu sebenarnya Gerindra ini ya? Iya. Saya pikir dalam 1 minggu ke depan itu akan ada kejutan-kejutan keputusan politik yang akan mempengaruhi kontestasi. Apa kira-kira alasan dari partai politik ini masih bertahan meskipun ini waktu sudah sangat mendekati? Ya, gitu? Salah satu yang menjadi alibi daripada keputusan mereka yang berubah itu adalah dalam rangka mengamankan strategi nasional untuk kepentingan Pilpres. Itu satu. Dan kemudian dalam rangka merawat harmoni koalisi yang sudah terbangun selama ini. Itu. Ya. Jadi dua hal ini yang membuat Partai Gerindra masih belum mengambil keputusan paling bijaksana begitu ya. Celakanya keputusan-keputusan itu tidak terlalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, baik itu melalui survei maupun melalui proses fit and proper test di tingkat daerah. Dan ternyata baik melalui mekanisme survei yang menjadi indikator aspirasi masyarakat terhadap pasangan calon, maupun melalui mekanisme proses di tingkat daerah lewat fit proper test terhadap calon-calon memiliki ranking yang mendapat prioritas untuk di SK-kan, ternyata berbeda dengan kepentingan dan keputusan partai politik di tingkat pusat. Bisa menjadi bumerang kah bagi Partai Gerindra sendiri nih? Ya, kalau mereka tidak bisa mengelola dalam memberikan penjelasan secara rasional yang bisa dipahami oleh masyarakat dalam konteks dinamika politik kepentingan partai dan konsisten, itu bisa jadi bumerang. Dan kata lain itu bisa menjadi presiden buruk bagi partai bersangkutan. Tapi sekali lagi ya, gerakan-gerakan politik itu kan selalu berubah dan selalu berusaha untuk memberikan rasionalisasi terhadap eksistensi dan peran mereka. Sangat dinamis ya? Ya, sangat dinamis istilahnya. Dinamis dan cair. Kalau kita melihat sekarang ke pasangan calon saat ini, nama-nama yang sebenarnya sudah mengumumkan bahwa memang betul akan bertarung dalam Pilgub ini, ada Prof. Nurdin Halid yang juga berpasangan dengan adik dari Amran Sulaiman ya. Kemudian yang kedua ada Nurdin Halid yang kemudian berpasangan dengan Aziz Kahar. Kemudian ada Ihsan Yassin Limpo berpasangan dengan adik dari Aziz Kahar, yaitu Andi Muzakkar. Iya, betul sekali. Baru sebenarnya 3 yang betul-betul sudah memastikan akan melaju, baik itu ada jalur partai ataupun jalur independen. Ada nama lain sebenarnya yang juga disebut, tapi belum terlihat pergerakannya. Anda sendiri menilai seperti apa nanti pertarungan ini? Jadi
perputaran ataupun terjadinya kocok ulang daripada pasangan calon yang bisa memberikan konfigurasi dalam rangka kontestasi politik itu nanti, itu kan sangat ditentukan oleh dua faktor yang saya katakan, yaitu faktor kepentingan elit politik dan kepentingan faktor sponsorship pemegang atau istilahnya bandar politik yang ada di belakang. Nah, ini nanti akan menentukan siapa yang mendapatkan apa dan siapa yang seharusnya diposisikan sebagai apa. Nah, itu nanti akan terjadi melalui proses negosiasi dan lobby-lobby tingkat tinggi di tingkat DPP tentunya. Nah, kita lihat misalnya Nurdin Abdullah yang selama ini leading dengan publikasi survei yang tinggi, ya ketika berpasangan dengan Tan Ribali Lamo, dan kemudian Tan Ribali Lamo tidak lagi menjadi pasangan dan diganti oleh Andi Sudirman Sulaiman, dan kemudian dipublikasikan juga surveinya tinggi. Nah, sekarang juga kemudian timbul isu bahwa Nurdin Abdullah yang berpasangan dengan Sudirman Sulaiman, itu kemungkinan akan terjadi kocok ulang juga ketika misalnya partai-partai pendukung utamanya itu akan bergeser. Dan itu sudah terjadi pergeseran sebenarnya, isu pergeseran yang sudah muncul. Nah, kalau terjadi pergeseran, lantas kemudian pertanyaannya siapa yang bakal jadi untuk menggantikan? Kalau misalnya Nurdin Abdullah tidak jadi maju, berarti posisi dukungan partai itu dimiliki siapa? Nah, berkembang melalui media bahwa itu akan didapatkan oleh Agus. Nah, pertanyaan siapa yang akan menjadi pendamping Agus? Karena terakhir ini Agus kan dideklarasikan berpasangan dengan Andi Nurpati setelah tidak lagi berpasangan dengan Ibu Alia yang sebelumnya dipublikasikan dalam bentuk baliho. Nah, pertanyaan katanya akan menghidupkan kembali status Tan Ribali Lamo dengan posisi sebagai wakil dari Agus. Nah, tetapi kemudian itu juga menjadi pertanyaan apa faktor-faktor pembenaran kenapa Tan Ribali Lamo harus mendampingi Agus. Nah, kemudian muncul juga itu ditandai dengan kencangnya lagi kembali publikasi baliho dan lain sebagainya oleh Bro Rifai. Nah, Bro Rifai sebagai sekarang aktivis, sebagai orang yang aktif di militer yang akan nanti yang memiliki kedekatan dengan sejumlah elit-elit militer, katanya dipersiapkan untuk berpasangan dengan Agus. Nah, kalau itu terjadi, Bro Rifai ini berlatar belakang orang Bone, dan Sudirman yang tadinya kemungkinan tidak akan tergeser, gugur di tengah jalan bersama dengan Nurdin Abdullah, itu juga mewakili Bone. Dengan demikian, Bone akan tetap menjadi pertarungan bagi Nurdin Halid yang telah dipatok berpasangan dengan Asis dengan dukungan Golkar dan Nasdem dan partai lainnya. Nah, artinya apa? Ini kemungkinan akan ada 3 pasangan. Ya. Akan ada 3 pasangan. Berarti ada juga sih berkembang bahwa kemungkinan akan terjadi head to head. Nah, tinggal bagaimana mencari rasionalisasi pembenaran pandangan-pandangan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat kekuatan dari empat tokoh yang akan bertarung dalam Pilgub ini, siapa yang memungkinkan tetap akan melaju sampai dengan bulan Juni nanti? Siapakah dari 4 orang ini yang kemungkinan akan bertahan? Nanti kita jawab, Pastor, usai jeda berikut ini. Tetaplah di Dialog Kompas Sulsel.